Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin semuanya Jebret Tim, dan semuanya lagi dalam suasana liburan dan juga suasana lebaran. Kita maaf-maafan mulai dari nol ya, jangan baper-baperan kalau banter-banteran bola karena itu semua hanyalah sepak bola semata. Nggak usah bahas personal-personal. Nah, hari ini gue bareng 3 pandit kita yang sudah menyempatkan dalam hari liburan lebaran ini, walaupun mungkin jalanan masih sepi dan juga yang nonton mungkin masih sepi, tapi yang mungkin disempatkan ketika nanti kalian lagi senggang, lagi sambil makan, lagi sambil di perjalanan, sambil nonton DPI dan mendengar review-review dari para pandit kita. Terutama ngomongin Liga Champions yang kemarin terjadi dan mengganggu waktu istirahat kita sebelum kita sholat Id ya. Itu pasti kalau yang imannya nggak kuat pasti bablas aja deh gitu ya. Tapi ternyata kalau yang imannya kuat pasti tetap lanjut tuh, tidur sejam 2 jam lanjut langsung sholat Id. Nah, kita sama Mas Aryo, sama Firzi dan juga sama ada Rizal. Kalau dari Panji imannya kuat kemarin. kuat, Berangkat ya. langsung. Terabas. Udah stok foto yang banyak buat tonton berikutnya. Bercanda. Udah kesanjung matanya stok foto yang banyak kan. Gimana lu? Bisa Di aja. Batam. Ini kalau dari 4 pertandingan di Liga Champions, mana yang menurut kalian paling seru? Yang 2 hari pertama atau hari kedua? Gue City Arsenal yang paling seru. Itu komplit Arsenal. banget lah. City dan Arsenal. Yang City Gimana? lawan Madrid. Oh, Pertama, Hari hari pertama. pertama. Tapi dari 2 pertandingan itu mana yang lebih seru? City Madrid sih, lebih City Madrid chaos, ya? lebih banyak drama-drama. Gue sih suka banget itu pertandingan. Mas Aryo? Gua imbang sih. Gua babak pertama nonton City Arsenal, City Arsenal lagi deh. City Madrid. Sementara di handphone gua nontonnya si Madrid, Arsenal Munchen. Tapi babak kedua gua balik karena menurut gua di babak pertama lebih seru yang namanya Munchen sama Arsenal. Makanya gua switch ke layar gedenya, gua ganti sama Arsenal, dan memang worth the tontonan sih. Dua pertandingan itu seru banget sih. Lo Fir? Ya kalau gua kan karena gua kerja ya, jadi hari itu gua tetap kerja, masih bikin review 2 pertandingan itu. Kerjanya itu siaran apa Enggak, di kantor? ngetik Oh, di kantor, bikin review. Jadi gua milih Arsenal Bayern dah, gua bikin review Arsenal Bayern, kayaknya seru juga kan. Bayern kekuatannya kayak gitu. Pas gua ngetik-ngetik, iya bener seru juga, sebelah ya. seru banget. Akhirnya gua pasang dua-duanya dan ya worth it sih, maksudnya walaupun harus kerja pas hari lebaran itu, tapi rasanya puas aja kalau pertandingan kayak gitu, gila sih. Iya, nggak nyangka ya, biasanya kan leg pertama itu disangka akan menjadi semuanya wait and see, hati-hati untuk menunggu leg kedua. Ternyata mungkin karena mereka tahu ini malam lebaran gitu ya. Wah, udah hari kemenangan, kita harus hari kemenangan, walaupun akhirnya nggak ada yang menang gitu ya. Kebanyakan seri ya, kecuali Barcelona akhirnya menang di ujung-ujung sama siapa? Atletico juga menang lawan Dortmund. Kita ngomongin dari yang paling seru tadi dibahas, ada City menghadapi Madrid. Madrid ya, City lawan Madrid juga. City Arsenal nih. Ini gara-gara dia nih City Arsenal. Harinya. Jadi emang gue juga nonton dua-duanya kan, gue matanya jarang gini sampai ke tengah ini ya. Enggak, karena berapa malam kita nonton 2 pertandingan Iya, sekaligus iya, kan, banyak yang seru, dia pasti ketukar-tukar. Tapi kalau Atletico gue agak sedikit meremehkan lah, karena gue udah rasa nih kayaknya Atletico udah hampir pasti lolos ya. Cuman ya kita nggak tahu nih kalau di leg kedua nyata Dortmund bisa membalas. Tapi dari City menghadapi Madrid dulu nih, kalau kita melihat dari City mungkin dari sisi kiper banyak yang meragukan, ini apa bisa dia bermain di level ini di pertandingan sebesar ini. Kemudian juga ada beberapa pemain yang absen juga, di backnya pun juga nggak begitu lagi solid-solidnya. Tapi ternyata somehow bisa mengimbangi City yang menurut gue hampir full tim ya, kecuali KDB yang kemarin ternyata Sakit. the last minute Sakit. sakit dan juga digantikan oleh Kovacic. Itu yang menurut gua, ini kayaknya menjadi titik lemah juga. Tapi so far ya mereka bisa berjalan cukup imbang. Kalau melihat dari pertandingan kemarin, siapa yang lebih impress sama taktiknya Ancelotti atau taktiknya Pep? Ancelotti selalu punya jawaban ya. Ini kan yang kita selalu ragukan, Madrid tuh apa sih kekuatan utama mereka? Modalnya Vini doang. Betul, modalnya Vini doang. Dan Vini nggak bisa dihentikan sama City gitu. Maksudnya pergerakan dia, gimana dia ngedrop pemain-pemain ke arah dia, ngebuka ruang buat rekan-rekannya, dan klinikal kan selalu kan Madrid ketika tampil di Liga Champions, peluangnya sedikit apapun selalu mereka bisa manfaatin. Dan itulah yang selalu gue bilang kenapa DNA Eropa tuh penting, ya itu buktinya gitu kan, sebuah tim yang di menit kedua lo udah kebobolan gitu. Tapi ya udah ternyata mereka bisa berbalik unggul gitu dengan skor 2-1. Burik banget nih fotonya ngomong. Ancelotti selalu bisa motivate pemain-pemainnya. Di babak pertama ya main krus doang, emang tengahnya nggak nguasain, kelihatan banget yang dikuasain oleh City walaupun nggak ada KDB di situ, tapi tetap aja lini tengah. Cuman mereka kan bisa bypass lini tengah itu ke depan buat serangan-serangan dari depan. Ya mungkin kalau lo bicara titik lemah, yang kemarin mungkin lemahnya di Lunin, tapi kan kita buktikan di La Liga berapa kali dia main bukan titik lemah Madrid, dia kiper bagus kok di La Liga.
berapa kali juga selalu bikin penyelamatan, positioningnya bagus, dan golnya agak aneh juga sih menurut gue ya. Itu kan bukan apa ya, elemental mistake lah ya. Bola itu kan harusnya lo kuasain di daerah situ oleh kiper, tapi kalau bisa ditembak di posisi itu ya, walaupun si Bernardo Silva emang bisa ngelihat ruang kayak gitu, tapi harusnya bola kayak gitu tuh bisa diselamatin sama Lunin. Ya mungkin itu doang sih yang gue sayangin dari permainan Lunin. Cuman secara overall dua tim memang, kalau orang bilang final kepagian ya final kepagian. Offense-nya oke, ya defense-nya ada beberapa mistakes tapi bisa mereka reparasi. Jadi dua-duanya memang menurut gua kandidat yang menjadi juara adalah pemenang di laga ini. Tapi kalau melihat dari berkaca dari tahun lalu kan mereka ketemu di final ya. Semi-final ya, yang di leg pertama ada yang serinya, terus habis itu yang di leg kedua dibantai gitu kan. Ini ya kalau dari secara level City-nya yang menurun secara kualitas atau Madrid yang justru naik dengan kehadiran Bellingham dan juga mungkin main-main lainnya, Fir? Karena gue kemarin lihat justru ini kelihatannya selevel, beda sama tahun lalu di leg kedua yang kelihatannya Madrid udah kalah kualitas dari segalanya. Ya pastilah kehadiran pemain kayak Bellingham ningkatin performance suatu tim itu udah given banget dengan permainan yang dia ada, dan bagaimana kemarin juga kita lihat Anse dengan terbaiknya ya mainin yang split striker dengan Rodrigo dan Vini memberikan ruang bagi box midfieldnya untuk keluar dari midfield. Bellingham dan si Fede Valverde memanfaatkan kesempatan yang ada. 6 gol tercipta dari angka expected goals hanya 1,5 itu buktinya membuktikan bahwa finishing kedua tim hebat banget. Luar biasa banget volley-nya Valverde, bahkan ya free kick-nya Bernardo Silva kayak itu pertama kalinya dia bisa nyetak gol free kick dari 346 penampilan bersama City. Dan untuk ada 3 gol tercipta dalam 14 menit pertama pertandingan, itu adalah angka tercepat kedua setelah 2019 ya, Man City juga lawan Spurs. Jadi emang nggak setiap kali kita ketemu pertandingan yang high intensity di mana kedua tim bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Dan ya menurut gua di leg kedua juga pemain-pemain yang absen akan berbicara sih. Kayak kemarin sih Kyle Walker nggak ada tuh benar-benar ngaruh banget ke permainannya City. Nanti ke leg kedua nggak ada Tchouaméni ya kayak. Tchouaméni kan udah nambal di lini belakang kemarin kejar emang nggak bisa, emang perlu Walker kemarin. Dan ya kedua tim main sama kiper kedua mereka ya, Ortega dan Lunin. Pasti ada, kita expect ada lowering of quality ketimbang ketika lo Ederson dan Thibaut Courtois yang main. Dan kita ingat betapa pentingnya Courtois untuk laga-laga big match ini ya, walaupun emang Mas Aryo bilang nggak terlalu banyak sebenarnya perbedaan kekuatan antara Lunin dan mungkin Courtois, tapi di momen-momen penting pertandingan itu di mana mental berbicara kayaknya Courtois emang masih jam terbangnya jauh. sih. Sayangnya kan Courtois udah sempat balik latihan, habis itu cedera lagi kan ya. Pasti sampai akhir musim sih nggak main. Pasti sampai akhir musim ya, itu dia. Jadi big loss dan mungkin akan defining sih ke sisa perjalanannya Madrid. Dan kemarin kan pertandingan big match pasti yang dicari adalah seorang Haaland, tapi lagi-lagi Haaland kemarin nggak berbicara banyak. Apakah menurut lo is a good thing atau bad thing? Karena di satu sisi mungkin dia nggak ngegolin, tapi dia mungkin menarik tetap distract untuk back-backnya, membuat celah untuk sayap-sayapnya Grealish atau di kanan juga ada siapa kemarin di kanan ya? Foden ya? Ada Bernardo Silva juga kan bisa lebih masuk. Tapi menurut lo gimana? Ini is a good thing atau bad thing sudah Haaland nggak bisa ngegolin, tapi ya somehow secara gol cukup banyak juga mereka 3 gol gitu kan. Gue tetap nganggap ini sebagai betting sih ya, karena Haaland udah nggak ngegolin Judi lagi. Judi ya. Betting loh itu. It's a bad thing. Ibaratnya. Ayam lagi maksudnya. Jadi maksud gue sebenarnya yang dilakukan Madrid kemarin menurut gue cukup sukses ya. Musim lalu pun juga ngelakuin hal yang sama. Rudiger man markingnya si Haaland juga. Cutain Grealish. Iya, itu nggak bisa berbuat banyak. Dan kalau gue lihat kemarin itu kan City golnya dari luar kotak penalti semua. Dalam artian sebenarnya Madrid defense-nya itu menurut gue udah ngerespon di La Liga banyak banget momen-momen ketika dia tetap mainin si Nacho seorang back murni, ternyata hasilnya malah buruk gitu. Dan gue lihat Ancelotti udah ngerespon dengan benar, mainin si Tchouaméni jadi back. Dan menurut gue partnership dia sama Rudiger fine. Secara overall fine sebenarnya. City biasanya kan nyerang half space. Biasanya nyerang-nyerangnya template banget lah gol City kayak begitu, masuk kotak penalti dengan gampang. Half space tiang 2 jadi gol. Tapi kan kemarin nggak terjadi gitu. Dalam artian mereka bisa membatasi ruang geraknya si pemain-pemain City ini. Tapi ya ada lagi-lagi menurut gue kalau Toni Kroos main sebagai defensive midfielder itu menurut gue masih jadi titik terlemah. Walaupun kalau secara penguasaan bola dia passing paling kualitasnya paling oke lah bisa dikatakan. Tapi kalau dari segi defense menurut gue dia masih jadi suspek lah ibaratnya di pertahanan untuk Madrid. Karena terbukti di area-area di luar kotak penalti kemarin, di area yang diekspos banget sama City. Dan mereka somehow bisa nyetak gol 3-3 dari luar kotak penalti. Itu menurut gue udah menunjukkan kalau lini tengah Madrid masih ada masalah. Walaupun si Camavinga udah berusaha semaksimal
semaksimal mungkin kemanapun Kroos bergerak dia nempel sedekat mungkin, tapi ya nyatanya City ya punya kualitas itu. Foden udah berapa kali musim ini udah nunjukin dia bisa punya kemampuan golin itu, dan menurut gue ini masih bakal dilanjutin di leg kedua taktik begini. Nah ini kalau taktiknya sebentar dari taktiknya Madrid ini sendiri kan kemarin juga cukup membingungkan ya. Ada secara di atas kertas Vini striker, kirinya Rodrigo, tapi di dalam realitanya dua-duanya sering ganti-gantian dari sisi kiri dan merepotkan kemarin Akanji. Apakah murni karena faktor tadi nggak ada Walkernya, jadi membuat kelihatannya kemarin Madrid begitu sangar dari sisi serangan? Karena ketika ada Walker tahun lalu kan nggak begitu, Mas. Menurut lo apakah ketika nanti leg kedua akan beda ceritanya nanti? Iya, karena kan Vini, Rodrigo dua-duanya tuh kan jago manfaatin speed mereka, dan yang bisa kan ngejabanin mereka ya cuma Walker, karena kan ya one of the fastest player juga kan di Premier League, di timnas Inggris emang dia jago untuk bisa ngejar. Walaupun dia sering overlap ke depan, tapi ketika balik dia tuh punya kekuatan kaki dan keputusan untuk sprint itu yang bagus banget gitu. Jadi dia bisa Kenapa nggak dia justru kemarin maksimalkan kirinya Vini di saat yang nggak ada Walker, kanannya Rodrigo, karena kita tahu Guardiola kan di big match juga ketemu Salah, ketemu siapa Garnacho itu keteteran juga kan. Menurut lo kenapa nggak begitu gitu yang diterapkan taktiknya? Kenapa nggak bolanya dilarin ke kanan gitu? Kanan sama kiri lebih imbang. Kemarin kan di babak pertama nggak balance kan, lebih banyak di kiri kan. Ketika di kanannya mati kan. Ketika Guardiola kemarin, wah mainnya bagus nih. Terus ngegolin lagi. Abis itu Valverde golin, baru ketahuan. Ternyata kalau kanannya di press, ternyata ada lemahnya juga gitu kan sisi kanannya. Tapi kan sebetulnya works yang serangan dari kiri dan mereka tercipta gol itu kan juga serangan dari kiri juga. Betul. Jadi ya Ancelotti kan selalu ketika lo works nggak ada yang perlu lo reparasi gitu. Makanya itu tetap dipertahankan. Emang lubangnya banyak di situ. Siapapun yang coba menghalang dari sisi kanan tuh nggak akan bisa gitu kan, karena one-two-nya juga situ bagus, speednya juga bagus. Emang betul-betul ngebongkar lah ya pertahanan dari sisi kiri mereka. Tapi kalau dari sisi permainan dan juga hasil akhir, menurut lo siapa yang lebih layak menang kemarin, Fir? Gue tuh kalau layak menang ya kayaknya hasil enggak kayak gini sih, karena hasil imbang gue tuh sedikit kurang srek dengan nggak adanya away goal. Iya. Jadi 3-3 ini basically kayak sama aja kayak 0-0. Iya. Another game jadi lagi tensi nanti. another game. Gue juga Lu kurang suka nyetak 3 gol di sebenarnya. Real Madrid nggak gampang. Haller kemarin nyetak 1 gol di Civitas Metropolitano tuh nggak gampang. Soalnya ada reward lebih buat itu. Untuk Bayern mencetak 2 gol juga di Emirates tanpa fans mereka di sana itu seharusnya juga ada nilai lebih ya. Sayang tapi akhirnya UEFA menentukan ya. Jadi laga leg kedua ya sama aja kayak balik 0-0, mulai dari kosong lagi dan kayak lebaran lagi. Tapi yang menjadi perhatian gue sebenarnya kalau kita ngomongin Walker sih, karena sebenarnya kelihatan banget City kok jadi tambah lemah jauh tanpa Walker. Sementara ketika KDB udah mulai cedera ini, dia udah ada Phil Foden nih, udah siap nih sebagai pengganti. Tapi City kelihatan banget Pep itu belum planning kalau nggak ada Walker. Nah ini yang jadi problem, karena penggantinya ya kita lihat kemarin gampang banget diacak-acak oleh pemain yang punya pace. Kita lihat bagaimana Josko Gvardiol yang tadinya juga seorang back tengah tiba-tiba sekarang jadi gelandang, dan dia bukan specialty yang bisa ditaruh di kanan. Nah ini yang jadi problem ke depannya, bagaimana Pep akan rebuild. Belum lagi kalau kabar soal Bernardo Silva juga benar, karena kemarin kan udah keluar juga tuh ini akan jadi musim terakhirnya Bernardo Silva udah nanya ke Joao Felix tinggal di Barcelona kayak gimana, makanannya apa, enaknya tinggal di daerah mana, dan banyak yang bilang ini udah akan jadi musim terakhirnya Bernardo juga. Menurut gue ya ini kedepannya Guardiola akan mengalami fase rebuilding sama seperti yang Ancelotti lakukan sekarang. Dan rebuildingnya Ancelotti ini di Madrid dengan sekali bagus banget dan jalan dengan sangat luar biasa. Belum nanti Endrick datang, datang dong, kita lihat betapa jagonya dia ketika menghadapi Spanyol, menghadapi Inggris. Dan ini yang gue pengen lihat juga dari Guardiola gimana ke depan itu sih. Berarti nanti leg kedua menurut kalian di Etihad singkat aja akan menjadi milik Madrid atau City? Gue sih cenderung Madrid sekarang ya, karena menurut gue untuk sisi kiri Rodrigo Etihad mainnya leg kedua. Etihad, Rodrigo akan ngelakuin hal yang sama kalau seandainya nggak ada Walker lagi ya. Rodrigo kan dari kiri lagi, dia overload sama Vinicius, kanannya mungkin lu analisanya tuh minggu depan. Kanannya buat siapa? Buat Valverde Mas, di area kanannya di sisi. Berarti karena sisi kirinya atau sisi bek kanannya masih lemah. Iya, masih bisa diekspos. Mas Aryo, ini 2 menit nih. Singkat aja kalau gitu deh. Kalau away kayaknya masih berat juga ya Madrid ya away. 50-50 sih gue masih Ji. Masih 50-50. Banyak gol pasti. Ya kayak kemarin kayak laga kemarin gitu ya. Maksudnya lebih gila lagi sih harusnya kalau leg kedua ya. Maksudnya kan City yang sekarang nggak sesuperior musim lalu gitu. Betul. Yang lo bisa
betul-betul ngebantai, lo bisa Iya, superior dengan tenang, nyaman mainin bola. Sekarang kan banyak nggak kayak gitunya di setiap Mulai nyaman nih, pertandingan. ngomong 2 menit nih kita lagi nih. Iya. Berarti masih bimbang ya? Iya, masih Fir? City murni karena mereka udah belajar dari pengalaman musim lalu sih. Pengalaman musim lalu ngangkat mereka sebagai suatu tim, ngangkat Guardiola juga. Jadi sebagai mentalnya udah tim, jadi ya? Udah terbentuk lah. Udah bentuk Jadi, ya? Oke, itu dia dari leg kedua. Kita akan lihat nanti minggu depan seperti apa. Nanti kita akan juga ada analisanya atau previewnya sebelum pertandingan. Dan jangan lupa Jebret Team, kalau mau dapetin baju-baju keren dari Jebret Match, bisa langsung klik linknya di deskripsi. Seperti ini bajunya. Ada 1-0 Indonesia lawan Vietnam, dan juga baju-baju kece lainnya. Ada yang MU lebih besar daripada Liverpool, sampai ada baju Login FC, dan juga ada baju Tranmere Rovers di Jebret Merch. Kalau mau beli langsung aja kliknya linknya di deskripsi, atau cari aja infonya di Instagramnya Jebret Media FC. Oke, Jebret Media FC loh. Jebret Media apa? Instagramnya? Gue lupa deh. Jebret Media TV. Jebret Media TV Instagramnya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akan membahas juga dari pertandingan yang gak kalah serunya adalah Arsenal menghadapi Bayern Munchen. Selain satu ini.